Dalam video kali ini, saya akan berbincang-bincang santai dengan salah satu advokat di Lembaga Bantuan Hukum Saka Keadilan Purwokerto. Mari kita saksikan. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak pengacara. Bapak Rozak, silahkan untuk memperkenalkan diri, Pak. Ya, nama saya Fatku Rozak Agus. Sekarang jadi pengacara ikut bergabung dengan LBH Saka Keadilan yang dipimpin oleh Dr. Junianto, SHMKN. Tadinya saya PNS. Setelah pensiun, saya kepingin jadi pengacara. Jadi memang waktu saya masih kuliah di Fakultas Hukum UI Jogja, itu cita-cita pengen jadi pengacara dan pegawai negeri. Jadi untuk double jadi pegawai negeri dan pengacara itu nggak mungkin boleh, ada aturannya. Jadi setelah saya jadi PNS sudah pensiun, langsung saya meneruskan cita-cita saya jadi pengacara. Dan dari pengacara ikut bergabung dengan Pak Dr. Junianto. Berarti Bapak kan sebelumnya latar belakang kemudian beralih menjadi seorang pengacara. Ya, itu betul. Motivasinya apa ya Pak yang membuat Bapak ini kemudian beralih ke profesi advokat ini, Pak? Jadi begini, waktu jadi PNS itu ilmu hukum saya itu tidak dipakai sepenuhnya. Ya, kalau PNS itu kan umum, ya kan. Kemudian saya ingin jadi pengacara karena ilmu saya yang diperoleh dari kampus, dari kuliah, kepingin dipraktekkan secara langsung. Ya, kemudian saya juga kepingin membela kebenaran. Kata orang hukum itu junjunglah keadilan itu walaupun langit akan runtuh. Nah, itu cita-cita saya. Setelah jadi pengacara pun saya tidak melulu uang. Artinya kalau memang orang yang tidak mampu, gratis pun tidak apa-apa. Jadi untuk ibadah juga sanggup tua, ya kan, sanggup pensiun, sanggup tua. Jadi ingin mengamalkan ilmu saya sebagai pengacara dan ada pegangan kayaknya loh. Jadi pengacara sudah tua tapi jadi pengacara saja, karena pengacara itu tidak batas umurnya. Nah, kalau di notaris kan ada batas umur, ya kan. Tapi kalau di pengacara sampai tua pun, sampai kakek nenek kakek pun tidak ada batas usia. Jadi saya pengen pengabdian dan pengamalan ilmu saya. Berarti motivasinya itu karena ingin mengimplementasikan ilmu khususnya terkait ilmu hukum yang sudah diperoleh, kemudian juga karena ingin memperjuangkan keadilan. Ya, betul. Ya, Bapak menjadi seorang pengacara ini sejak tahun berapa? Sejak saya pensiun itu tahun 2020. 2020 berapa ya? 22 kayaknya. 2022 saya pensiun. Terus sekarang 2024 ya. Berarti sudah 2 tahun. Jadi sebelum pensiun, saya ikut pendidikan profesi advokat PKPA di Unsud. Kemudian ikut tes lulus, kemudian ikut dilantik di Pengadilan Tinggi Semarang dan ikut bergabung dengan Pak Junianto. Sekarang kan Bapak pindah dari kota ke desa ya Pak. Kira-kira setelah pindah ke desa ini profesinya sebagai advokat itu akan tetap dilanjutkan atau bahkan dikembangkan atau bagaimana Pak? Jadi begini, di kota itu kan pengembangan ilmu, ya kan, dan pengacara sudah banyak banget, ya kan, banyak pengacara di kota-kota. Sebagian besar pengacara hidup di kota. Kemudian sekarang saya hidup di desa. Nah, di desa itu pengacara sedikit, bahkan langka, gitu kan, jarang ditemukan gitu. Jadi saya ingin membela rakyat kecil, terutama orang-orang yang tidak mampu, yang ada di desa, yang tertindas, ya kan, akan saya bantu ya, untuk menjunjung keadilan dan kebenaran. Kemudian setelah
saya bantu kan tentunya pengadilan itu kan di kota, ya kan. Jadi saya tinggalnya di desa. Kasus-kasus ada yang di desa, saya bawa ke kota. Karena di desa itu orang mencari pengacara susah. Sulit Dan aksesnya. ya, nah saya di desa ingin memperkenalkan diri bahwa pengacara itu sebenarnya tidak mahal. Kalau memang tidak mampu banget ya usah bayar, tak bantu, gitu kan. Kemudian kasusnya nanti tak bawa ke kota, ya kota desa. Jadi jangan pengacara numpuk di kota semua. Di desa-desa tidak ada pengacara, kasihan mereka orang-orang desa. Tuh. Jadi saya juga sering ke kota. Jadi rumah saya di desa ada, di kota ada. Jadi kalau di sini ada kasus yang ada di desa, tak bawa ke kota. Dan teman saya kan di LBH Saka Keadilan di Purwokerto, di kota. Iya. Jadi ada kasus di desa, saya serahkan dengan teman-teman LBH Saka Keadilan di kota, proseslah. Oh iya betul. Tuh gabung bareng-bareng yuk kita kerjakan. Jadi saya dengan teman-teman LBH Saka Keadilan itu kalau ada kasus ya tetap saya proses dengan secepatnya. Berarti setelah pindah ke desa ini karirnya sebagai advokat ini akan tetap dilanjutkan ya Pak, supaya keadilan itu dapat diperoleh secara merata, ya, nggak hanya betul. oleh masyarakat di kota aja, ya, tapi betul. masyarakat di desa juga bisa mendapatkan akses yang mudah. Iya gitu, betul. Sebenarnya di desa pun banyak kasus, dan saya ingin di desa ini ingin membuktikan, menunjukkan ke masyarakat bahwa saya adalah pengacara yang benar, yang dikerjakan secara betul-betul. Kalau sudah diserahkan ke kami dengan teman-teman kami, ya saya proses terus jalan, harus amanah gitu. Tapi bagi anak-anak muda yang baru memulai profesi advokat, jangan berpikir uang dulu, berpikir fasilitas dan kualitas dulu. Kualitas pelayanannya kalau sudah dipercaya oleh masyarakat, pengacara itu bagus, pengacara itu amanah. Pertanyaan terakhir nih Pak, kesibukan Bapak selain menjadi seorang advokat itu apa Pak? Dan kesibukan selain pensiunan, selain pengacara, ya kan, saya ada warisan gitu loh, warisan dari orang tua, sawah di sawahnya ini. Jadi saya nggarap sawah. Kemudian hiburannya juga saya ngingu ayam, akan ngingu kambing, akan memelihara kambing. Ya, nanti lama-lama juga di cita-cita saya, di otak saya akan memelihara kambing, akan memelihara bebek, ratusan bebek lah, 300 minimal, 300 bebek, gitu kan. Ya punya peternak kambing, punya peternak bebek, ayam. Nanti kalau uangnya banyak lagi, sapi, gitu kan. Ya. Samping itu saya jadi pengacara, gitu loh. Jadi kalau masukan banyak, ya, uang itu masukan uang banyak dari mana saja sumbernya, itu jadi pengacara pun tidak begitu ngoyo. Tidak begitu ambisi. Iya, tidak bisa ambisi. Dan mungkin banyak nyanyoh-nyanyohnya. Oh kasihan kayak dibantu lah, usah bayar melas, ya wis. Kalau saya punya anak buah dan teman-teman inginnya ibadah, saya ingin membantu orang lain. Sebelum saya meninggal, doa saya ingin berguna bagi orang lain. Artinya saya ingin tangan saya di atas daripada tangan di bawah. Jadi yang tangan di atas itu memberi, tidak di bawah tidak meminta. Gitu kan. Jadi saya ingin meninggalnya yang apa itu? Iya, ya. Dan ini ya kan sudah ibadahnya oke, ya kan amalnya oke, dan lainnya lebih tenang, lebih tentrem gitu kan. Tuh Mbak. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Kita kembali lagi di lain waktu. Salam keadilan.